Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu manajemen keuangan 1, yaitu Ibu Ana Yuliana Besumi, yang telah memberikan kesempatan untuk saya mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya dengan judul dampak COVID-19 terhadap turunnya harga saham. Saya Gisela Nononso dengan NIM 202100880. Itu 74. Selanjutnya, ada pendahuluan. Pandemi ini awalnya tidak berdampak apa-apa terhadap harga saham, namun karena banyaknya korban mengakibatkan pasar saham bereaksi negatif. Harga saham juga menurun drastis saat WHO menyatakan COVID-19 ini sebagai pandemi dan menimbulkan dampak-dampak yang negatif. Menurut undang-undang, saham adalah surat berharga yang menjadi surat utang, surat berharga, saham, obligasi, serta segala bentuk derivatif surat berharga. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan data yang bersumber dari berbagai artikel atau jurnal terpercaya. Teknik pengumpulan data digunakan dalam studi literatur review untuk memperoleh informasi guna mendukung penulisan. Selanjutnya, tinjauan pustaka dalam penilaian ini merupakan rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan, pembacaan dan penyimpanan informasi, serta pengelolaan informasi penelitian secara sistematis tentang pengaruh pandemi COVID-19 terhadap turunnya harga saham. Hasil penelitian seperti jurnal dan artikel yang berkaitan dengan dampak pandemi terhadap turunnya harga setiap saham. Selanjutnya, ada hasil dan pembahasan di jurnal pertama yang berjudul Analisis Dampak Pandemi Terhadap Harga Saham menggunakan contoh perusahaan transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2020, penulis AL. Penulis ini memiliki tujuan untuk mengetahui dampak pandemi 2 tahun terakhir terhadap harga saham. 3 perusahaan yang harga sahamnya anjlok selama pandemi COVID-19 dan yang mengalami kenaikan sebanyak 4 perusahaan seperti jasa pengiriman, kuliner, dan lain-lain. Yang kedua adalah akibat pandemi COVID-19 terhadap pasar saham Indonesia oleh HS. Harga suatu saham jatuh, begitu pula pertumbuhan ekonomi. Sebagai hasil dari penelitian ini, harga suatu saham jatuh, begitu pula pertumbuhan ekonomi. Sebagai hasil dari penelitian ini, harga saham jatuh di semua bidang industri. Kajian tersebut juga merekomendasikan agar pemerintah mempercepat stabilisasi pasar saham dengan menaikkan jumlah penerima manfaat di para pelaku usaha UMKM. Selanjutnya ada jurnal 3 yang berjudul menganalisis respon investor terhadap COVID-19 di sektor perbankan Indonesia, penulis CAW dan RNA tahun 2020. Hasilnya menunjukkan perbedaan pada volume aktivitas sebelum dan sesudah penetapan COVID-19 sebagai pandemi yang mendunia. Penelitian ini menunjukkan profil harga saham dan volume perdagangan yang mengalami wild swing selama pandemi. Persamaannya adalah memahami abnormal return dan volume perdagangan dalam perdagangan saham akibat pandemi COVID-19. Bedanya, penelitian ini merupakan harga saham dan volume perdagangan saham selama 20 hari sebelum dan sesudah penetapan COVID-19 sebagai pandemi yang global. Selanjutnya ada jurnal yang keempat yang berjudul Dampak COVID-19, Nilai Tukar Rupiah dan Indeks Harga Saham, penulis NNH dan SA 2020. Ada analisis dampak COVID-19, nilai tukar rupiah Indonesia terhadap pergerakan Jakarta Composite Index, pengumpulan data studi sekunder, minor diperoleh dari data harian pada bulan Maret hingga November 2020. Analisis regresi linear berganda, penguji hipotesis klasik dan penguji hipotesis menggunakan uji F dan uji T bertujuan untuk mengetahui banyaknya yang terdampak pandemi composite index secara berbarengan dengan sebagian pengaruh terhadap harga saham Indonesia.
Yang terakhir, ada jurnal yang kelima yang berjudul Kasus Pasar Saham atas peristiwa COVID-19 di Indonesia. Selain itu, sebelum dan sesudah pengumuman COVID-19 pertama di Indonesia, investor di perusahaan-perusahaan di subsektor perhotelan, pariwisata, catering, dan transportasi mendapat kabar buruk setelah Indonesia mengumumkan kasus pertama COVID-19 akibat pemberlakuan PSBB. Menurut signaling teori, pengumuman COVID-19 pertama di Indonesia pada abnormal return berdampak positif pada perdagangan saham, sedangkan berdampak negatif sehingga menyebabkan capital outflow dari pasar saham. Selanjutnya, ada kesimpulan dari 5 jurnal yang sudah saya cermati dengan baik, sangat menambah wawasan saya bahwa saat pandemi COVID-19 harga saham menurun. Solusi dari penurunan ini, pemerintah harus membantu UMKM untuk mendorong usahanya, khususnya sektor kuliner. Dari penelitian ini, saya mendapatkan 5 jurnal yang berkaitan dan memenuhi kriteria yang sesuai dengan judul yang saya buat. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.